Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsiah Ridho Firmansyah selaku peserta tantangan Talenta 2023-2024 GLS SMA Negeri 2 Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan nabi yang ke-6 yang diutus oleh Allah pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah adalah masa yang mana pada saat itu kekafiran dan juga kemusyrikan yang melanda pada negeri itu. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di kota Musoy. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam terlahir dari seorang pengrajin patung berhala. Pada saat itu juga pemerintahan di kota Nabi Ibrahim lahir sedang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan dan berhala. Pada saat itu, ketika masa pemerintahan Raja Namrud, hampir semua bayi laki-laki dibunuh dan dihabisi. Pada saat itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam pun lahir. Kemudian ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam menyembunyikan sang nabi di hutan untuk menghindari pasukan-pasukan Raja Namrud. Kemudian selang berjalannya waktu, Raja Namrud menyusuri dan mencari dan tidak menemukan satupun bayi laki-laki pada saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mulai keluar dari wilayah perhutanan dan mulai memasuki wilayah pemukiman warga. Pada saat itu Nabi Ibrahim pada saat usia remaja melihat sekitar bahwasanya masyarakat sekitar masih banyak yang menyembah patung. Pada saat itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam pun bingung dikarenakan patung ini menghasilkan apa? Patung ini hanya bisa diam. Mengapa banyak masyarakat yang menyembah patung ini? Lalu Nabi Ibrahim pergi dari tempat tersebut. Ia menaiki sebuah bukit. Pada saat itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam mulai melihat langit. Di situ ia melihat sebuah matahari, kemudian bintang dan juga bulan pada malam harinya. Ia berpikir, apakah benda-benda ini adalah Tuhannya? Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu dari mulai matahari di atas kepala sampai matahari menghilang terbenam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali berpikir, ternyata ia bukan Tuhanku, dikarenakan benda-benda ini bisa menghilang dan juga terbenam. Kemudian muncullah sebuah bulan dan juga bintang-bintang pada saat malam itu. Nabi Ibrahim pun kembali berpikir, apakah benda-benda di langit ini adalah Tuhanku? Kemudian ia menunggu dari mulai bulan tersebut muncul dan juga bintang-bintang itu muncul. Ia menunggu sampai bintang-bintang tersebut menghilang. Dan kemudian Nabi Ibrahim pun berkata perkataan yang sama. Mereka bukanlah sebuah Tuhan, mereka hanya benda-benda yang bisa muncul dan menghilang kapanpun itu. Perkataan-perkataan Nabi Ibrahim tersebut terkandung dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mulai bersanjak dewasa. Allah Subhanahu wa taala membekali akal pikiran Nabi Ibrahim yang sangat cerdas. Pada saat itu Nabi Ibrahim mulai berdakwah memasuki area masyarakat sekitar, yang mana pada saat itu juga zaman jahiliyah masih merajalela. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memasuki sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut adalah sebuah kerajaan dari sang Raja Namrud. Nabi
Nabi Ibrahim alaihissalam pun berjalan memasuki koridor kerajaan tersebut. Saat berjalan memasuki kerajaan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam pun terkaget-kaget bahwasannya di dalam kerajaan tersebut banyaknya patung-patung berhala yang sedang disembah oleh masyarakat sekitar. Kemudian alaihissalam pun mulai memasuki area kerajaan dengan membawa sebuah kampak yang besar. Secara diam-diam, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan satu persatu patung berhala-berhala yang berada di sekitar wilayah istana-istana pada saat itu, dan menyisakan sebuah berhala besar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun meletakkan kampak tersebut di tangan patung berhala yang sangat besar itu. Kemudian, singkat cerita, Raja Namrud dan seluruh masyarakat sekitar kembali ke kerajaan. Pada saat itu juga mereka semua terkejut akan melihat sebuah kehancuran patung-patung yang sudah mereka sembah selama ini dan hancur berkeping-keping. Mereka bertanya-tanya, ulah siapa ini? Ulah siapa ini? Tetapi tidak ada satupun yang menjawab dan mengakui kesalahan tersebut. Pada saat itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh sang Raja Namrud, apakah kamu yang menghancurkan seluruh patung-patung ini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, lihatlah, berhala besar itu membawa sebuah kampak. Kemudian sang Raja Namrud pun menjawab, tidak mungkin jika berhala-berhala ini dihancurkan oleh patung itu. Patung itu hanya diam, dia tidak mungkin bergerak untuk menghancurkan berhala-berhala kecil lainnya. Dari situ Nabi Ibrahim pun menjawab, lantas jika berhala itu hanya diam, tidak bergerak, mengapa engkau menyembahnya? Sontak pada saat itu juga banyaknya masyarakat dan pengikut dari Raja Namrud yang berpikir bahwasannya selama ini mereka salah menyembah Tuhan. Mereka pun, dan pada saat itu juga Raja Namrud mulai marah, emosinya mulai membara, menjadi-jadi. Pada saat itu juga Raja Namrud dan juga seluruh pengikutnya membawa Nabi Ibrahim, menyeretnya dan menggantungkan di tumpukan kayu-kayu yang siap untuk dinyalakan. Pada saat itu Nabi Ibrahim sudah digantung dengan posisi seperti ini, diikat kedua tangannya di belakang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam hanya bisa pasrah dan yakin akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian api pun dinyalakan. Ketika api dinyalakan, tidak ada rasa panas yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69, hai api, dinginlah kamu kepada Ibrahim. Singkat cerita, api dingin. Secara perlahan api tersebut mulai padam, dan Nabi Ibrahim keluar dari ikatan tersebut, keluar dari area itu dengan selamat tanpa ada satupun yang terbakar. Dari cerita yang saya sampaikan tadi, kita dapat menandani sebuah sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang tak gentar dalam menyampaikan kebenaran, memiliki sebuah sifat keteladanan, yaitu berani dan juga tak pernah takut dalam menegakkan sebuah keadilan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, jangan pernah takut untuk mencoba, terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berkorban meskipun nyawa kita menjadi taruhannya. Bahwasannya Allah masih sayang pada kita, Allah akan melindungi kita senantiasa kapanpun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.